Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Aditya Pausyadi dan saya hari ini akan mempresentasikan kode yang saya telah perbaiki untuk Case Study Redemption hari Selasa untuk modul 4. Saya langsung saja ke penjelasannya. Di awal program saya menginclude 3 modul, standard input output, standard lib, sama string.h. Fungsi dari ketiga modul ini saya akan gunakan untuk program saya nanti. Selanjutnya saya mendefinisikan struct peminjam dengan 7 anggota. Nama, string alamat, string nomor telepon, integer pinjaman, float bunga, integer tagihan, sama string status. Saya menggunakan type def biar dia lebih simple dalam penulisannya. Karena setiap kali saya mendeklarasikan variabel struct peminjam dengan type def, saya tidak perlu menuliskan struct ini setiap kali saya melakukan pendeklarasian. Selanjutnya adalah fungsi print struct yang pada dasarnya dia akan mengeprint anggota di dalam struct. Pertama, dia akan mengeprint peminjam sekian ke Bapak sesuai jumlah peminjam di dalam array yang pada dasarnya itu mendata ada berapa peminjam yang masuk ke database kita. Jadi contohnya ini peminjam 1, kedua, dan seterusnya. Selanjutnya adalah nge-print nama dan alamat peminjam, nomor telepon peminjam, pinjaman dan rate bunga, tagihan bulan ini untuk peminjam, sama status peminjam pada saat ini. For loop digunakan untuk mengiterasi setiap anggota peminjam dalam array. Setelah itu ada itu sebenarnya di sini itu awalnya ada error di bagian line nama sama alamat ini. Di bagian kanan sebenarnya ada 3 variabel awalnya. Itu salah satunya itu adalah integer, walaupun di bagian kiri itu cuma memanggil 2 string. Sehingga timbul error. Saya sudah perbaiki di bagian sini. Oke, selanjutnya adalah fungsi input struct yang pada dasarnya dia menginput setiap data untuk peminjam yang pada dasarnya semua anggota di dalam struct peminjam kecuali tagihan sama status. Pertama itu adalah input nama peminjam. Saya menggunakan fgets, dia menulis inputnya ke anggota nama, size of ini menentukan besarnya input, lalu standard ini sebagai file pointernya. Setelah saya menginput dengan fgets, saya jangan lupa untuk menghapus new line dengan barisan kode berikut ini yang memanfaatkan string complement span. Pada dasarnya, jika input stringnya terdapat white space, itu ada rentan. Input berikutnya ada kemungkinan di skip oleh program karena ada white space di dalam string kita. Itu solusinya dapat dipecahkan dengan menghapus new line setiap kali ada space dengan barisan kode ini. Selanjutnya adalah input alamat peminjam yang secara fungsional itu mirip dengan nama peminjam, hanya saja dia menggunakan alamat sebagai variabelnya. Nomor telepon juga sama, bedanya dia menggunakan anggota nomor telepon dari struct. Lalu setelah itu kita ada pinjaman peminjam yang berupa input integer. Dia menggunakan temp ini yang didefinisikan sebelumnya, pada dasarnya dia itu berguna untuk menentukan seberapa banyak jumlah karakter yang ada dalam program kita. Ini barisan berikutnya ini yang ada string tool ini pada dasarnya mirip dengan sebelumnya yang pada menghapus new line. Kalau secara fungsi pada dasarnya mirip agar input berikutnya nggak ke-skip. Selanjutnya adalah rate bunga peminjam yang berupa float. Dia mirip kayak pinjaman peminjam, hanya saja perbedaannya terletak pada bagian barisan untuk mengoreksi agar input berikutnya nggak skip. Dia menggunakan string tof dan bukan string tool yang digunakan oleh integer. Print /n untuk ini untuk mempercantik outputnya saja. Sebelum itu di kode awal size of-nya ini menggunakan K yang pada dasarnya panjang array peminjam. Namun, panjangnya itu biasanya selalu lebih kecil dari yang terkira sehingga timbul error. Setelah itu saya menggantikan size of-nya ini dengan tujuan inputnya itu.
tujuan tipe data inputnya sehingga lebih mudah biar tidak error lagi pada dasarnya. Selanjutnya adalah fungsi tagihan set yang pada dasarnya dia memodifikasi tagihan peminjam pada saat ini. Tagihan selanjutnya sama dengan tagihan saat ini dikali bunga dibagi 100 karena dia persentase lalu tambah 1. For digunakan seperti biasanya untuk mengiterasi setiap anggota dalam peminjam dalam array. Selanjutnya adalah fungsi status set yang pada dasarnya dia ngeset status peminjam. Ada 4 status pada dasarnya. Kalau uangnya lebih dari 0 lalu kurang dari sama dengan 2 juta, dia itu statusnya di set ke tunggu. Lebih dari 2 juta lalu kurang dari sama dengan 4 juta, statusnya di set ke telepon. Lebih dari 4 juta kurang dari sama dengan 6 juta, statusnya di set ke buruk. Lalu lebih dari 6 juta, statusnya di set ke eksekusi. For lagi untuk mengiterasi setiap anggota peminjam. Setelah itu, kita masuk ke program utama kita. Oh ya, sebelum itu, ini dulunya ini error. Karena saya menggunakan tanda panah di sini. Walaupun pada dasarnya, ini udah termasuk pointer sebenarnya. Karena saya menggunakan tanda panah, saya pada dasarnya menggunakan double pointer sehingga terjadi error. Ini saya pecahkan dan diubah ke bentuk titik. Oke, kita masuk ke program utama. Kita pertama ngeset i itu berupa variable integer yang kita gunakan lagi, lalu kita gunakan nanti, lalu kita masukin input jumlah peminjam yang ada, get char untuk menghilangkan new line pada akhir scanf, agar saat kita masuk ke input struct, nggak ke skip input fgets-nya. Setelah itu, kita mendeklarasikan jumlah peminjam yang berupa array dari struct bertipe peminjam. Lalu kita memanggil fungsi input struct untuk menginput sesuai jumlah peminjam yang kita masukkan tadi dengan menuliskan jumlah peminjam sama K. Lalu kita aliasing dengan menggunakan pointer antara jumlah peminjam tagihan sama jumlah peminjam pinjaman awal. Ini karena berpengaruh ini nanti ke ke jumlah tagihan yang akan terus bertambah sama set status nanti. Lalu kita masuk ke dua loop pertama. Do akan menjalankan kode utama berikut ini, lalu dia akan jalan terus selama i sama dengan 1. Kita definisiin in key yang berguna untuk choice nanti, printf database untuk interface, lalu kita bertemu sama dua choice pertama kita. Kita hanya memiliki dua input valid, 1 atau 2 sesuai key ini. Kalau dia nggak sesuai default, input tidak valid, lalu tolong masukkan lagi, ulang lagi dari awal. Oke, kalau kita milikinya sama dengan 1, kita akan ngejalanin 3 fungsi dengan menuliskan parameter yang sama, yaitu jumlah PJM sama K. 3 fungsi ini tagihan set, dia mengubah tagihan peminjam setiap bulan, status set sesuai tagihannya itu berapa sekarang, lalu print struct yang pada dasarnya mengoutput data si peminjam pada saat ini. Break, biar kita nggak masuk ke case 2, lalu jika kita milih 2 key-nya, i akan di-set ke 0, lalu kita di print program telah selesai, dan di break. Setelah di break, kita akan keluar dari loop, lalu return 0 sehingga programnya selesai. Oke, langsung saja kita jalankan. Dua, harus lalu Bob coba uh, 5 juta coba. Oke, ini terdapat error karena di status string-nya ini saya awalnya ini di status string ini saya tinggal menggunakan scanf. Namun saya ubah menggunakan string copy sebagai solusinya karena kita nggak bisa langsung nge-assign string
ke variabel atau memodifikasinya dengan string lain, karena pada dasarnya saya menggunakan array tetap untuk status, sehingga nanti timbul error. Walaupun seharusnya ini sudah diperbaiki dengan string copy, tetap outputnya seperti ini. Jadi mohon maaf, saya tidak tahu solusinya untuk bagian ini. Oke, kita skip 1 bulan. Oke, ini oke. Saya berhenti di sini saja. Ini coba saya keluar lagi. Kita satu peminjaman saja. Hmm, Oke, ini ternyata bekerja ini kalau dia apa ya? Peminjamnya cuma 1 orang saja. Namun jika kayak tadi, jika peminjamnya 2 orang, itu ada 2 kesalahan yang saya bisa observasi. Satunya itu status. Dia itu outputnya aneh banget outputnya. Yang kedua itu dia ini tagihannya nggak bertambah malahan. Jadi kesalahannya terletak pada tagihan sama status saja. Selain itu programnya sudah berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam jika saya kurang jelas dalam menjelaskannya. Selamat malam.